Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 31 Desember 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 25 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Jalan Rahasianya di tahun 2022. Apa yang saya baca tadi merupakan bagian dari ungkapan Mazmur Raja Daud, dan ini harus menjadi bagian kita ketika kita berjalan di jalan rahasianya Tuhan di tahun 2022. Ada beberapa hal yang mau saya share. Yang pertama adalah kita harus meminta Tuhan menginformasikan atau memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Dengan cara membangun keintiman dengan Tuhan, mendapatkan konfirmasi lewat firman dan Roh Kudus. Tapi yang kedua, kita juga harus meminta Tuhan menunjukkan jalan-jalan itu kepada kita. Ada clue-cluenya, ada ancar-ancarnya supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan rahasia yang Tuhan mau kita jalani di tahun 2022. Kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalan itu, berarti saudara dan saya siap berjalan. Yang ketiga, Daud bilang, bawalah aku berjalan di jalan kebenaran-Mu. Artinya, saudara dan saya butuh Tuhan membawa kita berjalan memasuki tahun 2022 di jalan-jalan yang kita nggak pernah tahu, di jalan rahasianya Tuhan. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menemukan jalan buntu, supaya kita tidak menemukan masalah-masalah yang sangat fatal dalam hidup kita. Yang ketiga, setelah saudara dan saya membiarkan Tuhan membawa kita berjalan, kita mau Tuhan mengajar kita di jalan-jalan itu. Di mana ketika ada masalah, ada tantangan, ada problem, ada pergumulan, kita akan mengerti di balik setiap itu di jalan-jalannya Tuhan. Tuhan akan mengajar kita, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan bukan itu aja, di poin 4 ini Tuhan juga menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa? Dari setiap hal yang membuat saudara dan saya tidak selamat. Kita bisa selamat dari segala bahaya, segala malapetaka, segala sakit penyakit, segala serangan, jika kita membiarkan Tuhan membawa kita berjalan di jalannya di tahun 2022. Jadi 4 poin ini harus menjadi bekal saudara dan saya bahwa kita butuh informasi untuk berjalan di jalan-jalan rahasia Tuhan di tahun 2022. Kita butuh petunjuk, yaitu firman Allah, untuk kita masuk berjalan di jalan rahasia Tuhan di tahun 2022. Tapi kita juga butuh Tuhan untuk membawa kita berjalan bersama Dia. Kita butuh Tuhan yang membawa kita, bukan kita yang membawa Tuhan, karena hanya Dia yang tahu jalan-jalan itu. Dan yang keempat, kita butuh Tuhan mengajar kita dan menyelamatkan kita di setiap jalan rahasianya. Karena jika kita berjalan dibawa oleh Tuhan, maka perjalanan kita pasti dahsyat dan luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya menangkap 4 poin ini. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2021. Dan kita siap masuk pada tahun 2022. Mari kita melakukan 4 hal ini. Paling tidak di poin yang ketiga. Biarkan Tuhan yang membawa kita berjalan di jalan-jalan rahasianya di tahun 2023. Dan kita akan melihat bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang gagah, yang tidak kita duga sebelumnya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Selamat berjalan di jalan-jalan rahasia Tuhan dengan membiarkan Tuhan membawa kita masuk di jalan-jalan itu. Tuhan memberkati saudara. Amin.